Pemirsa, debat calon wakil presiden menghadirkan tontonan yang menarik saat Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Mahfud MD saling melemparkan gagasan dan adu argumen. Muhaimin Iskandar banyak memaparkan istilah selepet dan selepetnomik, yakni simbol disrupsi untuk membangunkan mereka yang terlena. Gibran berbicara tentang keberlanjutan hilirisasi, regulasi dalam e-commerce, hingga soal pembangunan IKN. Adapun Mahfud MD pemirsa menyoroti soal kepemilikan tanah yang dinilai timpang dan banyak lahan yang diperoleh secara kolusi. Siapa yang unggul dalam perdebatan itu? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar komunikasi politik Effendi Ghazali dan Karim Suryadi. Kemudian hadir pula pakar mikro ekspresi Mas Kirdi Putra. Selamat petang semuanya. Saya mau menuju ke Prof Karim terlebih dahulu. Ini mungkin singkat dulu ya. Siapa yang lebih unggul? Saya mau ke Prof Karim. Singkat jawabannya, Prof. Ya, menurut saya kalau mengendarai mobil, Gibran itu sedang menggaspol, kemudian Pak Mahfud terlalu banyak mengerem, dan Caimin menghadapi tanjakan yang tajam. Oke, Bang Gitu Egy. singkatnya. Untuk aman, nyaman, dan kemudian objektif, saya akan mengatakan secara umum Gibran yang unggul ya secara umum, tapi dengan cara-cara yang berbeda, maksudnya berbeda keunggulannya dibandingkan dengan keunggulan Anies ya bersama dengan Ganjar ya pada debat capres gitu. Oke, nah Itu singkat kan, singkat. Itu singkat. Oke, nah kalau Mas Kirdi melihatnya dari debat semalam, Mas, ini mana yang kelihatan paling tenang, paling bisa menguasai panggung dan materi yang ada? Kalau kita bicara paling tenang, kalau kita dari sisi masyarakat gitu ya, mungkin kelihatannya kayak misalnya Gibran gitu ya, kelihatan kayak paling tenang, kayak paling tenang. Tapi kalau secara lugas saya akan bilang bahwa sebetulnya semuanya itu emosional. Oke. Dengan cara masing-masing. Caimin setiap kali selesai dan waktunya dia belum selesai, waktu udah habis, dia akan mulutnya begini. Kalau kita percaya lihat membasahi mulut agak tegang. Gibran begitu ditembak sama Prof Mahfud bahwa nggak menjawab pertanyaan, semenjak saat itu dia emosional. Karena dia ngangkat mic terus nggak jadi segala macam, itu kelihatan. Habis itu dia udah gerak kemana kemari. Prof Mahfud beberapa pertanyaan dia senyum tek kayak gitu, dia sebetulnya cynical smile, senyum sinis seperti itu. Jadi kalau ditanya emosional semua. Emosional semua, tapi siapa yang paling unggul kalau versi mikro ekspresi? Singkat. Saya akan bilang bahwa Caimin dan Mahfud kemampuan dalam mengendalikan ekspresinya bagus. Oke. Kalau yang tahu dan ngelihat benar-benar, Gibran tuh lepas tuh sebetulnya tadi malam. Ya, kalau mau dibilang nggak tetap bagus jaganya nggak apa-apa kan, pendukung juga boleh. Lepas itu artinya lebih emosional atau justru oke, Lebih emosional. Saya mau ke Prof Karim dan juga Bang Egy. Prof Karim dulu. Prof Karim, tadi kenapa kemudian Gibran yang unggul dalam debat kemarin kalau perspektif Prof? Ya, saya tidak bilang unggul ya, saya hanya mendeskripsikan profil ketiganya. Bahkan menurut saya Gibran tidak memberikan kejutan gitu ya, meskipun judul beritanya kejutan. Justru kejutan saya melihat ada di Pak Mahfud. Kenapa Gibran meskipun saya bilang gaspol tidak memberikan kejutan? Jangan lupa salah satu faktor pembeda antara Gibran dengan Mahfud dan Muhaimin Iskandar adalah caranya dia masuk ke dalam gelanggang politik, gelanggang cawapres. Nah, sudah lama misalnya Plutah ya, abad ke-100 dia menulis Memorabilia edisi ke-10, edisi X yang diterjemahkan ke dalam Harvard University Press 1936. Ada dua jalur menuju kekuasaan. Ada jalur cepat, memesona, menuju kejayaan, tapi mungkin ada resiko. Dan itu ditempuh oleh Gibran. Dan ini biasanya ditempuh oleh orang-orang yang hebat, yang spektakuler. Nah, sementara jalur kedua, jalur lambat, membosankan, tapi memiliki pijakan yang kuat. Ini ditempuh oleh Imin dan juga Mahfud MD, yang usianya hampir 2 kali lipat dari Gibran. Jadi saya bilang ini tidak mengejutkan karena menurut saya performance Gibran meskipun cukup bagus tidak terlalu berbeda gitu. Jadi dalam kategori biasa-biasa saja. Padahal saya sebagai orang yang tahu persis bagaimana dia luar biasanya melompat ke dalam jabatan cawapres ini dengan cara yang luar biasa, dan benar ketika dia katakan bahwa generasi muda termasuk dirinya harus memanfaatkan kesempatan karena kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali. Oh, mungkin itu saya bilang yang menyebabkan ketika ada kegelisahan publik berharap ada perubahan di pasangan dua ini ternyata tidak berubah. Mungkin itu maknanya. Jadi menurut saya tidak kejutan. Nah, kenapa saya bilang Pak Mahfud ini ada kejutan? Karena menurut saya Pak Mahfud biasanya gaspol banget dalam debat.
Kita masih ingat, terutama saya masih ingat ketika Pak Mahfud debat dengan Komisi 3 soal TPPU, 349 miliar itu. Oh, itu debat yang luar biasa, tapi semalam baru sekali yang hangat. Yang kedua, kalau kita lihat keunggulan, jangan lupa dua hal. Yang pertama, setiap penonton yang menonton debat itu tidak seperti orang yang mengisi bensin. Dimulai dari nol. Tidak seperti itu. Karena setiap orang punya predisposisi. Bagi orang-orang yang sudah punya pilihan, apalagi sudah ngefan banget kebangetan, dia akan berharap dan apapun yang dimunculkan oleh kandidat pilihannya akan dianggap bagus, luar biasa. Itulah sebabnya nilainya tidak akan jelek gitu ya. Tapi bagi mereka yang ragu, yang belum memutuskan, bahkan kritis, punya sikap politik yang terbuka, dia akan menempatkan itu semua sebagai tontonan yang bisa dievaluasi keunggulan dan kelemahannya. Yang kedua, jangan lupa kita sedang memprediksi calon wakil presiden. Calon wakil presiden. Kita prediksi dari sisi karakternya, dari pandangan dunia, dari stylenya, dengan jabatan yang amat strategis. Oleh karena itu, informasi yang diberikan, cara bertanya, cara menjawab, manner, karakter, pembawaan, penampilan, kepatutan, kepantasan, semuanya adalah wakil presiden. Bukan kepala unit, bukan kepala seksi gitu ya, yang mengurusi hal-hal yang bersifat teknikal gitu ya. Jadi dua hal itu. Nah, sementara Imin saya bilang banyak tanjakan, ya dia tidak lepas, dia tidak kelihatan bagaimana concern sesungguhnya, keahliannya dalam bidang apa. Jadi tampak generik gitu ya. Meskipun ya dari sisi show Gibran unggul gitu ya, Imin juga. Pak Mahfud meskipun kaya pengalaman, jawabannya faktual berdasarkan pengalaman, tapi unsur show-nya amat rendah. Dan mungkin di kalangan netizen itu tidak begitu populer. Prof. Gitu Karim soal unsur soulnya. Bang Ege, silakan. Iya, saya ingin mengatakan kalau untuk konteks kajian komunikasi politik di kalangan kami yang 4,5% lah yang tamatan S1 itu, 1000% apa yang disampaikan Prof. Karim Suryadi ini benar. Ya, jadi kalau Anda nonton debat tadi, Prof. Karim Suryadi, ini kita tidak membayangkan pemilihan umum 5 tahun, pemilihan umum 20 tahun. Apa itu? 10 tahun buat presiden dan 10 tahun buat wakil presiden yang nanti menjadi presiden. Ya. Nah, tadi dipersoalkan soal lompat cara masuknya itu. Tapi tentu saya pisahkan karena saya mau mengatakan 72,4% mungkin ya rakyat Indonesia yang pendidikannya kurang begitu bagus, tentu akan menonton show-nya. Prof. Karim ya, nah dalam show-nya itu terlihat bahwa ada upaya, di sini kita sering diskusikan, ada manajemen ekspektasi meletakkan Gibran itu pada posisi yang relatif rendah. Ada yang menyebutnya underdog position mentality enggak, sebetulnya underdog position gitu ya. Nah kemudian dengan demikian tampil seperti kemarin saja sudah terlihat unggul. Jadi kalau sebagai show terlihat unggul. Tapi saya mau menggarisbawahi bahwa ini berbeda dengan cara-cara yang dipersembahkan bahkan oleh Anies Baswedan, Prabowo, dan Ganjar Pranowo pada debat pertama. Apa misalnya? Kan mereka 3 calon presiden itu tidak ada yang begini kan gitu ya. Itu kan salah satu etika debat yang penting juga. Saya nggak tahu bagaimana dengan boleh jalan nggak keluar dari podium. Itu soal peraturan yang harusnya KPU yang menegakkan. Tapi orang sambil berdebat terus begini, saya rasa itu membedakan dengan kita lagi main sepak bola misalnya. Dan yang kedua, ini agak penting. Apa yang disampaikan oleh Prof. Karim tadi menarik karena ternyata dari pantauan terhadap sentimen positif dan negatif, mungkin Prof. Karim yang benar, yaitu bahwa Gibran itu mendapat 70% sentimen positif, 23% sentimen negatif. Ya, sementara Prof. Mahfud MD itu selisihnya sedikit 1%. Jadi 69% sentimen positif, tapi sentimen negatifnya rendah sekali, 16%. Nah memang kemarin itu jalan menanjak bagi Caimin, karena Caimin itu tidak terlihat seperti Caimin. Dia menurut saya mungkin agak banyak hafalan atau kurang terlalu fresh masuk ke dalam arena debat itu, atau bahkan mungkin sedang ada yang mengajak dia untuk menjadi ke Anies-Anisan gitu, agak mirip-mirip Anies, sehingga bukan dia yang tampil, dan memang jalan menanjak. Akhirnya dia dapat sentimen 48% positif dan 41% negatifnya ya. Jadi itu drone emprit yang kemudian disampaikan oleh Kompas dan teman-teman komunikolog Indonesia. Yang mau saya katakan satu hal yang penting adalah bahwa ini menarik, waktu dialog interaktif TV One dengan para cawapres itu, saya pernah tanya kepada 2 kubu itu,
siap nggak nanti kalau ada pertanyaan kejutan dengan istilah-istilah yang kalian nggak ngerti? Karena dulu pernah ada istilah TPID, Tim Waktu Pengelola Pak Investasi Jokowi Daerah 2014. Iya, Lalu 2014. 2019 keluar lagi istilah startup unicorn. Ya. Terus saya tanya kepada kedua mereka, Anda waktu kita ya dialog interaktif di V1 dengan kebetulan cawapres yang datang itu kan Mahfud dan Caimin. Yes. Kalian kubunya siap nggak kalau ada pertanyaan yang seperti itu? Mereka jawabnya gini, masa ya 2024 ada pertanyaan gitu lagi? Dan ternyata Terulang. ada lagi, yaitu SGIE dan CCS. Iya. Yaitu. Nah, yang menjadi masalah kemudian adalah kalau orang melontarkan pertanyaan itu yang dirugikan publik sebetulnya. Oke. Kenapa? Anda kan sebetulnya itu kan pertanyaan kalau mau jujur itu kan ngetes. Anda tahu nggak sih gitu ya? Walaupun dibungkus Pak Caimin itu kan ketua umum partai, PKB itu concern terhadap ekonomi syariah. Maka itu bagaimana cara kita meningkatkan dalam SGIE sama kepada Prof Mahfud, tapi dia agak lebih baik kepada Prof Mahfud, tidak mengatakan CCS, tapi mengatakan carbon capture and storage. Dijelaskan artinya. Iya. Kalau Caimin nggak, ditinggal aja begitu SGIE, karena ini yang berhadapan langsung. Publik dirugikan karena apa? Pasti satu kali itu akan dijawab oleh yang ditanya itu bahwa dia nggak tahu. Oke. Atau ada teknik lain sebetulnya melempar balik dengan sesuatu yang penampil lain itu juga tidak tahu. Tapi kalau mau jujur di antara kita berempat di sini, Prof Karim boleh ikutan. Siapakah ketika diajukan pertanyaan tentang SGIE itu yang tidak melakukan Google? Saya googling, Anda? Google. Anda? Google. Prof Karim waktu SGIE itu Google nggak gitu? Jadi maksud saya, iya Google juga ya. Nah maksud saya, yang ditanya kalau hanya untuk tebak-tebakan atau jebakan pertanyaan itu, dia akan hilang satu kesempatan kan? Dia akan bilang apa itu? Kalau dia jujur seperti Caimin, saya nggak tahu sama sekali gitu ya. Itu apa sebetulnya? Nanti yang satu jelaskan. Kemudian tinggal satu babak saja kan untuk mengeksplorasi apa gagasannya gitu. Nah coba Anda bayangkan, ada berapa juta istilah dalam ekonomi, ada berapa juta istilah dalam berbagai bidang politik dan lain-lain. Apa itu kalau masing-masing balas-balasan aja? Giliran kalau nggak sekarang selanjutnya. Caimin nanya sesuatu istilah yang dari kitab kuning misalnya. Sebaiknya Prof Mahfud nanya suatu istilah yang berbasis pada pengetahuan hukum yang sangat kuat begitu ya. Nah kita jadinya menghadapi pertanyaan yang begitu saja Oke, gitu. itu hal menarik yang Dalam terjadi selama mendalam debat. gagasan. Nanti kita coba elaborasi Ya, saya lebih cuma lengkap. terakhir cuma mau bilang ternyata itu Nanti kita menimbulkan elaborasi lagi. sentimen negatif cukup tinggi pada Gibran. Di situ dia mendapat sentimen negatif 71%. Itu sentimen negatif ya? Pada waktu Dari itu, momen pada itu ya? waktu SGIE. Oke, nanti kita akan bahas 71% lebih lengkap dapatnya. Bang Ege dan seluruh narasumber, tapi kita jeda dulu. Kabar Petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.